Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini Bu Nailul akan membahas materi tentang lingkaran, yaitu sekarang kita masuk pada materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Baik, kita awali dengan pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Apa sih sudut pusat? Apa itu sudut keliling? Silakan diperhatikan gambar ini. Di sini Bu Nailul punya lingkaran dengan pusat di O. Nah, sudut keliling, sudut pusat yaitu sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari dan titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Itu sudut pusat. Kalau kita lihat gambar di sini, ini garis PO, garis OR itu kan jari-jari. Maka sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari ini, jari-jari PO, jari-jari OR membentuk sudut di sini, berada pada pusat lingkaran. Itulah yang disebut dengan sudut pusat lingkaran. Kemudian untuk sudut keliling, apa itu sudut keliling? Yaitu sudut yang dibatasi oleh dua tali busur dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Coba perhatikan ini luas garis PQ. Masih ingat kemarin ya waktu kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi garis PQ kita sebut dengan tali busur. Begitu pula untuk garis QR juga tali busur. Tali busur PQ dengan tali busur QR, mereka membentuk sudut di sini. Nah, sudut yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Maka sudut yang demikian, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya berada pada keliling lingkaran, itu kita namakan dengan sudut keliling. Bisa difahami ya? Jadi sudut pusat tadi dibatasi oleh dua jari-jari. Kalau sudut keliling dibatasi oleh dua tali busur. Titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Kalau sudut pusat, titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Kita lihat, kita tuliskan, maka sudut POR. Sudut POR kita sebut dengan sudut pusat. Dan sudut pusat ini dinamakan menghadap ke busur PR. Coba perhatikan gambar ini, jadi POR itu namanya sudut pusat. Sudutnya di sini, masih ingat ya penamaan sudut? POR, titik sudutnya berada di titik O. Dia disebut menghadap ke busur PR, ini garis lengkung PR. Artinya menghadap itu adalah, jadi POR ditutup oleh busur PR, itu namanya sudut POR menghadap ke busur PR. Sedangkan sudut PQR itu tadi kita sebut dengan sudut keliling. Coba lihat PQR. Siapa yang menutup sudut PQR? Ini kan juga sama, busur PR, garis lengkung PR ini, busur PR juga. Sehingga sudut PQR dinamakan sudut keliling dan dia juga menghadap ke busur PR. Jadi menghadap artinya ditutup oleh busur. Namanya menghadap ke busur. Bisa difahami ya? Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu bagaimana sih hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka berlaku bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi punya syarat bahwa busur yang dihadap harus sama. Jika tidak sama busur yang dihadapnya,
maka ini tidak berlaku. Jadi hanya berlaku jika busur yang dihadap sama. Jadi kalau ada sudut pusat, ada sudut keliling, busur yang dihadap sama, maka berlaku dua ini. Jadi kalau mau mencari sudut pusat, itu sama dengan besarnya 2 kali sudut keliling. Atau sebaliknya, kalau mau mencari sudut keliling, berarti setengah kali sudut pusat, setengah dari sudut pusat. Kita perhatikan gambar ya. Coba perhatikan gambar di sini. Ini ada sudut AOB. Apa tadi sudut AOB? Ya, sudut AOB adalah disebut sudut pusat. Dia menghadap kemana? Menghadap ke busur AB. Karena yang nutup sudut AOB adalah busur AB atau garis lengkung AB. Ini. Sudut AOB adalah sudut pusat menghadap busur AB. Kemudian yang berwarna kuning ACB. Titik sudutnya berada di sini, berada di titik C, berada di titik C. Apa tadi namanya? Ini adalah sudut keliling. Siapa yang menutup ini? Yang menutup adalah busur AB. Maka sudut ACB juga disebut sudut keliling yang menghadap busur AB. Karena busur yang dihadap dari sudut pusat dengan sudut keliling ini sama-sama menghadap ke busur AB, maka berlaku ini tadi, bahwa sudut pusat yaitu AOB, jadi ini itu besarnya 2 kali sudut keliling, 2 kali sudut ACB. Sedangkan kalau mau mencari sudut ACB, berarti sama dengan setengah dari sini, setengah dari sudut AOB. Misal di sini diketahui bahwa sudut AOB di sini, sudut besar sudut AOB adalah 60 derajat, maka sudut ACB, karena sudut ACB adalah sudut keliling, besarnya adalah setengah kali sudut AOB, setengah kali 60, yaitu 30 derajat. Bisa difahami ya? Jadi jika di sini 60 derajat, maka di sini berapa? 120. Di sini 40 derajat, maka di sini 80 derajat. Gitu ya. Jadi ini 2 kalinya sini. Atau sebaliknya, sudut keliling ini besarnya setengah dari ini, separuhnya, setengahnya ya. Itu hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Jika busur yang dihadap tidak sama, misalkan AOB menghadap ke busur AB, ACB menghadap ke busur CA misalkan, maka tidak berlaku ini. Tidak berlaku hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling seperti ini. Bisa difahami ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, besar sudut keliling yang menghadap ke diameter, besarnya adalah 90 derajat. Itu sifat dari sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut keliling yang menghadap ke diameter, besarnya 90 derajat. Itu sifat yang pertama. Kita perhatikan dari gambar. Di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Maka, masih ingat ya, garis PQ itu kita sebut dengan diameter lingkaran ya. Kemudian sudut POQ, ini besar sudut POQ di sini, itu adalah sudut pusat yang menghadap ke busur PQ. Ini sudut yang dihadap busur besar PQ. Besarnya adalah 180. Kenapa kok 180? Masih ingat dulu di kelas 7 sudah kita bahas bahwa sudut lurus itu adalah besarnya 180. Sedangkan diperhatikan di sini ada sudut PRQ. Titik sudutnya ada di titik R. Itu kita sebut dengan sudut keliling. Dia menghadap kemana? Siapa yang menutup
sudut PRQ, kan ini busur PQ, garis lengkung PQ. Maka sudut PRQ dinamakan menghadap ke busur PQ. Sehingga berdasarkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa jika ada sudut pusat, ada sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka berlaku hubungan bahwa sudut keliling ini, kan sudut keliling ya, sama dengan setengah dari sudut pusat. Jadi besar sudut PRQ besarnya sama dengan setengah kali sudut pusatnya, kan ini 180. Dia yang sama-sama menghadap ke busur PQ. Maka besar PRQ adalah 90 derajat. Jadi di sini 90 derajat. Siapa tadi PQ? PQ adalah diameter. PRQ tadi dinamakan menghadap ke busur PQ. Tapi sebelum menghadap ke busur PQ seperti ini ada diameter. Jadi gambarnya seperti ini, ada diameter. Maka ini besarnya selalu siku-siku atau besarnya 90 derajat. Bisa difahami ya? Jadi sifat yang pertama, jika ada sudut keliling menghadap ke diameter, maka besarnya sudut keliling ini selalu 90 derajat atau sudut siku. Kita lanjut sifat yang berikutnya. Sifat yang kedua yaitu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya adalah sama. Kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Nah, yang biru-biru itu semua adalah sudut keliling, ya. AOE adalah sudut pusat yang menghadap ke busur AE, ya. AOE yang berwarna merah berada di sini, titik sudutnya yaitu di titik O. Dia adalah sudut pusat. Dia disebut menghadap ke busur AE. Paham ya? Kemudian di sini ada 3 sudut keliling AOE. Kok AOE ya? ABE ini berada di titik base, titik sudutnya. ACE berada di titik C. ADE itu semuanya adalah disebut sudut keliling. Coba perhatikan salah satu, ABE. Siapa yang nutup? Busur siapa yang menutup? Kan busur AB. Paham ya? Jadi ABE, ACE, ADE itu semuanya menghadap ke busur AE. Maka besar sudut ABE sama dengan besar sudut ACE sama dengan besar sudut ADE. Kenapa? Karena busur yang dihadapnya sama. Jadi ini tadi menghadap ke busur AE, ini menghadap ke busur AE, ini juga menghadap ke busur AE. Sehingga jika di sini seandainya di sini 20 derajat, maka ini juga 20 derajat, ini juga 20 derajat. Kenapa? Karena tadi 3 sudut keliling ini menghadap ke busur yang sama-sama menghadap ke busur AE. Bisa difahami ya? Jadi misalkan di sini X, maka di sini juga besarnya X, di sini juga besarnya X. Kalau busur yang dihadap sama, jadi sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya itu selalu sama. Baik anak-anak, mari sekarang kita pahami lewat contoh. Kita ada contoh yang pertama, perhatikan gambar di samping. Tentukan, di pertanyaannya ada 3. Kita diminta untuk menentukan besar sudut AOC, besar sudut BOC, dan besar sudut OCB. Di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Ada sudut ABC yang diketahui hanya ini, besar sudut ABC yaitu 65 derajat. Itu aja yang diketahui. Coba perhatikan ABC. Dia sudut keliling
menghadap kemana? Siapa busur yang menutupi ini? Ini kan garis lengkung AC. Berarti sudut ini, sudut ABC ini menghadap ke busur AC. Kemudian di sini ada lagi AOC. Titik sudutnya ada berada di titik O. Dia adalah sudut pusat. Pusat kan ya, di sini di titik pusat. Dia juga disebut menghadap ke busur AC. Maka masih ingat ya, maka berlaku bahwa sudut pusat, ini sudut pusat AOC di sini, itu besarnya 2 kali sudut keliling. Siapa sudut kelilingnya? Sudut AOB, ABC ya. Maka AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. Nah, kita masukkan berapa tadi ABC? 65. Berarti sudut AOC besarnya adalah 130. Sudah menjawab yang pertama ini ya, sudut AOC. Sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan garis AB. Dia adalah diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran. Kemudian sudut AOC dengan BOC. Masih ingat ya, ini AOC dengan BOC ini. Masih ingat dulu di kelas 7 bahwa dia disebut dengan sudut saling berpelurus. Masih ingat bahwa sudut saling berpelurus bagaimana? Jumlahnya 180 derajat. Sehingga besar sudut BOC di sini, besar sudut di sini, kalau di sini tadi 130, maka di sini berapa? Ini ditambah ini harus 180. Maka ini sudut BOC besarnya adalah 180 dikurangi 130. Ketemu 50. Ingat ya, sudut saling berpelurus. Jumlahnya harus 180. Kemudian tinggal yang pertanyaan yang ketiga, yaitu mencari sudut OCB. Mana OCB? OCB berarti di sini, di titik C. Sudutnya ini mau kita cari berapa besarnya. Coba perhatikan segitiga OBC. Ini kan berbentuk segitiga kan ya. Segitiga OBC itu adalah segitiga sama kaki. Kenapa kok sama kaki? Coba perhatikan. OB, OC itu adalah jari-jari lingkaran. Otomatis bahwa OB dengan OC itu panjangnya sama karena dia jari-jari. Kalau ada dua sisi pada segitiga yang sama panjang, maka segitiga OBC kita sebut dengan segitiga sama kaki. Karena segitiga OBC sama kaki, maka masih ingat sifat dari segitiga sama kaki? Sudut-sudut. Karena ini yang sama, ini dengan ini kan sama. Sudut-sudut pada kakinya, jadi ini dengan ini itu sifatnya adalah sama besar. Jadi besar sudut OCB sama dengan besar sudut OBC. Itu sama-sama 65 derajat. Bisa difahami ya? Jadi kita kembali lagi ke sifat-sifat segitiga sama kaki. Kalau ada segitiga sama kaki, maka sudut yang sama besar adalah sudut yang nempel pada kaki-kaki yang sama tadi. Jadi OB dengan OC kan sama panjang. Maka sudut ini dengan sudut di sini besarnya sama. Sehingga sudut OCB adalah sama-sama 65. Bisa difahami ya, Nak ya? Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di sini ada lingkaran dengan pusat di O. Di situ diketahui besar sudut ABC di sini 20 derajat ya. Pertanyaannya adalah kita akan mencari besar sudut CAB. Di mana CAB? Di sini. Berada di titik A. Ya. Ini yang mau kita cari di sini. Berapa sih besar sudut CAB atau sudut A? Diketahui ABC, besar sudut
ACB. ACB. Sudut apa tadi? ACB adalah sudut keliling. Dia menghadap, nah ini ada diameter. Menghadap ke diameter. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sifat sudut keliling yang menghadap ke diameter di sini adalah besarnya 90 derajat atau siku-siku. Jadi di sini 90, di sini 20. Pertanyaannya ini, kita kembali lagi mengingat jumlah sudut dalam segitiga. Nih, jumlah sudut dalam segitiga ya, 180. Jadi A ditambah B ditambah C harus 180. Ini sudah ada 20, ini 90. Maka ini atau CAB besarnya adalah 180 dikurangi 20 tambah 90, yaitu 180 kurangi 110 sama dengan 70. Jadi materi-materi yang sudah kita pahami di kelas 7 tetap digunakan ya. Jumlah sudut dalam segitiga. Ini tambah ini harus 180. Udah ya? Baik, kita pahami lagi contoh yang ketiga. Model soalnya seperti apa? Perhatikan gambar di samping. O adalah titik pusat lingkaran. Jadi gambarnya ada lingkaran dengan pusat di titik O. Nah, ini diketahui bahwa sudut DEI ditambah DFI ditambah DGI, tiga sudut ini jumlahnya 72 derajat. Pertanyaannya adalah berapa sih besar sudut DOI? Nah, sekarang kita perhatikan lewat gambar. DEI di sini berada di titik E. DFI berada di titik F. DGI berada di titik G. Itu semua kan disebut dengan sudut keliling tadi ya. Bahwa ini itu adalah sudut keliling. Mereka semua, siapa yang menutupi? Kan ini, busur DI. Jadi sudut DEI, DFI, DGI adalah sudut keliling yang menghadap ke busur DI. Masih ingat tadi bagaimana sifatnya? Maka besar ini sama. Ya, DEI dengan DFI, dengan DGI, semuanya sama. Karena kenapa tadi? Karena busur yang dihadap sama. Bisa difahami ya? Sekarang kita misalkan besar sudut DEI, DFI, DGI, tadi katanya besarnya kan sama. Jadi kalau saya misalkan A, di sini A, maka ini kan besarnya juga A, ini juga A. Paham ya? Karena busur yang dihadap sama. Maka tadi katanya ada informasi bahwa DEI ditambah DFI ditambah DGI jumlahnya 72. Kalau kita misalkan DEI itu A, berarti kan DFI juga A, DGI juga A. Mengikuti ini kita jumlahkan harus 72. A ditambah A itu 3A. Sama dengan 72, berarti A saja 72 dibagi. Gitu ya. Ketemu 24. Siapa tadi? A. Besarnya miliknya siapa? Milik sudut-sudut keliling yang menghadap kemana? Ke busur D. Pertanyaannya tadi adalah mau mencari besar sudut DOI. Mana DOI? DOI. Sudut apa dia? DOI adalah sudut pusat ya. DOI sudut pusat yang menghadap ke busur DI. Karena yang nutupi adalah DI. Maka berlaku bahwa kalau di sini sudah ketemu 24 masing-masing, maka besar sudut pusat DOI 2 kalinya sudut keliling. Kita ambil salah satu contoh DFI. Berarti DOI adalah 2 kali DFI, berarti 2 kali 24 sama dengan 48.
Bisa difahami ya? Kita coba lihat contoh yang keempat. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini di sini ada modifikasi, kita tambahi dengan variabel. Tetapi konsep yang sudah kita bahas tadi tetap digunakan ya. Hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, dan sifat-sifatnya tetap kita gunakan. Tentukan nilai X dan besar sudut DEF. Nah, di situ diketahui bahwa DOF besarnya 120. Sudut pusat ya, DOF. Berada di titik O, itu adalah sudut pusat. Dia menghadap kemana? Ini busur yang dihadap DF. Kemudian diketahui lagi sudut DEF. Di titik E sini, menghadap kemana dia? Menghadap ke busur DF, karena yang nutupi adalah DF. Nah ini, sudut keliling menghadap ke busur DF. Ada sudut pusat menghadap ke DF, ada sudut keliling juga menghadap ke busur DF. Maka berlaku bagaimana? Bahwa 2 kali sudut keliling atau sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Sudut DOF tadi kan sudut pusat, ini adalah sudut keliling, jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Cuma saya tulis saya balik, tidak masalah ya. Saya masukkan 2. DEF tadi berapa? Oh, 3X min 15. DOF sudah ada 120. Masih ingat ya aljabar, kita uraikan pakai perkalian distributif. 2 kali 6X, 2 kali 3X, 6X. 2 kali negatif 15 adalah negatif 30. Sama dengan 120-nya tetap. Berarti 6X sama dengan 120 min 30 pindah ke kanan ya. Jadi plus, sehingga 120 plus 30 adalah 150. Sehingga X sama dengan 150 dibagi 6, ketemu 25 derajat. Itu X-nya. Pertanyaan ini sudah terjawab, nilai X. Nilai X-nya adalah 25 derajat. Sekarang kita lanjut untuk menentukan besar sudut DEF. Siapa tadi DEF? DEF adalah 3X min 15. Karena X-nya sudah kita temukan, kita tinggal masukkan 3X. Itu artinya 3 kali X. 3-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 25 min 15. 3 kali 25 itu 75 min 15. Maka hasilnya adalah besar sudut DEF adalah 60 derajat. Sampai di sini mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa kalian pahami dengan baik dan tetap semangat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.